Jack sedang berjalan pulang ke rumah setelah pulang kerja larut malam. Tapi kemudian dia perlahan-lahan mulai merasa pusing dan semuanya berubah menjadi gelap. Dia membuka matanya di sebuah hutan. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat seekor jaguar yang perlahan-lahan bangun. Dia harus lari. Ada 3 jalan yang berbeda di depannya. Jalan mana yang harus dia pilih? Jalur pertama ditutupi dengan kabut yang membuatnya mudah tersesat. Jalur kedua mengarah ke medan yang curam dan berbatu yang dapat memperlambatnya jika jaguar memutuskan untuk mengejarnya. Jadi, dia harus memilih jalur ketiga. Tapi, hey, mungkin kamu adalah seorang petualang sejati, tidak seperti Jack. Jadi, beritahu kami di kolom komentar jika kamu memilih jalan yang lain. Jack mengikuti jalan dan tiba di tepi sungai. Ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang dilihat Jack? Dan inilah pertanyaan untukmu, yang juga merupakan petunjuk. Benda apa yang paling aneh yang kamu temukan di dalam air? Dan lihatlah ke dalam sungai. Ada artefak bersejarah kecil yang mengambang di air bersama aliran sungai. Jack menangkap salah satu artefak yang tampak kuno. Namun, segera setelah dia melakukannya, sebuah anak panah terbang dan menancap di pohon tepat di sebelah kepalanya. Seseorang sedang menyerangnya. Apa yang harus dia lakukan untuk menghindari mereka? Jangan sampai Jack terluka. Lihat daun-daun bunga raksasa di sini. Daun-daun itu sebenarnya menutupi pintu masuk gua. Jack harus pergi dan bersembunyi di sana. Gua itu gelap gulita, tapi untungnya Jack membawa korek api di sakunya. Ketika dia berjalan lebih jauh ke dalam, dia tersandung sesuatu. Ketika dia memeriksa apa penyebabnya, dia melihat gembok kombinasi 3 angka yang menutupi sebuah pintu rahasia menuju terowongan bawah tanah. Ada juga sebuah catatan di sebelahnya yang mengisyaratkan kombinasi yang tepat. Coba lihatlah, dapatkah kamu membantu Jack memecahkan kodenya? Mari kita periksa. Jawabannya adalah 042. Apa kamu sudah benar? Jack menaiki tangga yang mengarah ke sarang bawah tanah. Saat itulah seseorang berlari ke arahnya dan berkata, "Tolong bantu aku menyelamatkan suamiku. Dokter yang jahat mengkloningnya. Aku tidak tahu yang mana dia. Dan aku hanya punya 1 kesempatan." Bagaimana Jack dapat mengetahui siapa suaminya yang sebenarnya? Suami wanita ini tidak punya banyak waktu. Kenali dia di kolom komentar sebelum terlambat. Jawabannya adalah pria di sebelah kanan. Jika kamu bisa menangkap label mana yang dikenakan wanita ini, kamu akan tahu bahwa namanya adalah Lauren. Dan lihatlah tato pria ini di lengannya. Itu adalah huruf L. Jadi dialah suaminya yang sebenarnya. Segera setelah Jack membantu wanita itu menyelamatkan suaminya, seorang arkeolog yang tampak jahat memasuki sarang. "Selamat, kamu lulus ujianku. Aku tahu aku telah menangkap orang yang paling pintar untuk membantuku menemukan mahkota keabadian kerajaan Solaris. Setelah menjadi milikku, aku baru akan mengizinkanmu pulang. Sekarang kita harus bergegas ke gerbang kuil untuk menemukan gerbang mana yang akan dibuka oleh kunci ini." Sesampainya di sana, ada 4 pintu yang berbeda. Yang mana pintu yang benar? Menurutmu, apa yang bersembunyi di balik pintu yang salah? Tuliskan di kolom komentar. Kunci yang mereka miliki akan membuka pintu ketiga. Pintu itu membawa mereka ke sebuah ruangan kosong. Hanya ada 3 batang kayu dan sebuah catatan di lantai yang bertuliskan, "Selesaikan ini dan langkah selanjutnya di jalan menuju kehidupan abadi akan muncul. Jika tidak, kamu akan selamanya terjebak di sini. Ubahlah ketiga tongkat ini menjadi 4 tanpa mematahkan satu pun." Bagaimana? Mereka yang menyadari permainan kata ini taruh emoji di kolom komentar ya. Mereka hanya perlu membuat bentuk angka 4 dan 3 batang cukup untuk itu. Tiba-tiba dinding-dinding itu mulai bergerak terpisah, memperluas ruang menjadi area yang jauh lebih besar. Jack menyadari bahwa mereka berada di dalam sebuah labirin. Kemudian sebuah bola raksasa muncul di belakang mereka yang akan menghancurkan mereka jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Lihatlah labirin itu dari sudut pandang mata burung.
Bisakah kamu membantu mereka menemukan jalan keluar? Beritahu kami di komentar berapa detik waktu yang kamu butuhkan. Inilah jalan yang harus mereka tempuh untuk keluar dari labirin. Di ujung labirin ada 4 pilar berbeda dengan gambar kotak-kotak bertitik di atasnya. Arkeolog jahat itu berkata, "Kita harus menekan gambar yang berbeda dari yang lain. Jika kita menekan yang salah, kita akan memicu jebakan." Menurutmu, jebakan seperti apa yang dimaksud? Tuliskan di kolom komentar. Yang keempat berbeda. Setelah menekan gambar yang benar, sebuah lorong rahasia terbuka dan membawa mereka ke sebuah ruangan melingkar yang ditutupi dengan 4 cermin berbeda di setiap dindingnya. Di tengahnya ada sebuah alas dengan gulungan kuno yang bertuliskan, "Kamu akan menemukan jalan menuju mahkota keabadian hanya di balik pantulan yang sebenarnya. Tapi jika salah pilih, kamu akan berakhir di kuburan." Cermin mana yang harus mereka pilih? Siapa di antara temanmu yang bisa melihat perbedaannya dengan cepat? Tulis di kolom komentar ya. Cermin di dinding ini memantulkan warna yang sedikit berbeda dari ruangan. Cermin ini menunjukkan laba-laba di langit-langit yang sebenarnya tidak ada di sana. Cermin ketiga memantulkan bentuk tubuh mereka yang sedikit terdistorsi. Jadi mereka harus memilih cermin keempat. Ternyata cermin itu adalah pintu yang lain. Pintu itu terbuka dan membawa Jack dan arkeolog ke ruangan lain. Di sana ada 4 patung penjaga yang berbeda. Semuanya kecuali satu yang memegang batu permata di tangan mereka. Patung yang tidak memegang batu permata tiba-tiba hidup kembali dan berkata, "Letakkan batu permata yang benar di tanganku, atau kamu akan berubah menjadi patung sepertiku." Lihat batu-batu permata yang ada di lantai ini. Warna mana yang benar? Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kamu memberitahu kami warna favoritmu di kolom komentar? Jadi untuk memilih warna yang tepat, kamu perlu mencermati liontin yang ada di sekitar leher masing-masing patung. Liontin pertama yang memegang batu permata merah memiliki simbol api. Yang kedua yang memegang batu permata hijau memiliki simbol bumi. Dan yang memegang batu permata kuning memiliki simbol udara. Jadi, karena patung keempat memiliki simbol air, itu berarti ia harus memegang batu permata biru ini. Setelah Jack menempatkan batu permata yang tepat, semua patung penjaga mulai bergerak, menampakkan patung seorang raja yang mengenakan mahkota keabadian. Patung itu menjadi hidup dan berkata, "Jawablah teka-tekiku dan tunjukkan bahwa kamu layak untuk mengenakan mahkotaku. Tidak pernah beristirahat, tidak pernah diam, bergerak tanpa suara dari bukit ke bukit, tidak berjalan, berlari atau berderap. Semua tenang di tempat yang tidak tenang. Apa itu?" Jawabannya tersembunyi di dalam nama kerajaan. Itu adalah sinar matahari. Setelah Jack memberikan jawaban yang benar, patung raja menyerahkan mahkota keabadian kepadanya. Namun sebelum Jack dapat mengambilnya, arkeolog itu menyerangnya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saat itulah ruangan itu mulai terisi air dan 3 pintu muncul. Pintu pertama menuju ke sebuah tebing dengan bebatuan tajam. Pintu kedua mengarah ke sebuah ruangan yang dipenuhi gas beracun. Dan di belakang pintu ketiga ada seekor singa yang tidak makan apapun selama 3 bulan. Dari mana Jack harus melarikan diri? Ayo jawab. Tulis jawabanmu di kolom komentar sebelum air memenuhi ruangan. Dia harus memilih pintu ketiga. Seekor singa yang tidak makan selama 3 bulan tidak akan bisa hidup. Saat Jack melewati pintu, dia membuka matanya di tempat tidurnya. Ternyata itu semua hanya mimpi. Atau bagaimana kamu bisa tahu? Berikan emoji mahkota di kolom komentar jika kamu langsung mengetahuinya. Lihat, mahkota keabadian ada di sini di balik tirai. Ini bukan mimpi. 2 produser film terkenal lagi sarapan di restoran mewah. Mereka lagi ngebahas anggaran sequel film blockbuster yang meraup untung 5 miliar rupiah di box office.
Mereka harus ngobrol dengan suara pelan karena naskahnya berisi detail penting, jadi nggak akan ada orang lain yang ikut nguping. Ternyata dugaan mereka benar, beberapa orang kepo lagi nguping isi obrolan mereka. Bantu cariin orangnya dong. Cowok yang duduk di samping meja mereka megang majalah dalam posisi terbalik. Pasti dia nggak ngebaca isinya. Cewek ini ternyata seorang jurnalis, ada lensa kamera yang nongol dari ranselnya tuh. Dan cowok ini lagi makan salad, tapi di balik rambut gondrongnya ada mikrofon kecil. 3 orang ini lagi ngantri di depan gerobak es krim. Orang pertama langsung ngambil kon yang dikasihin si penjual. Cowok di belakangnya kelihatan gugup dan masukin kedua tangannya ke dalam saku. Cowok ketiga lagi pakai teropongnya. Siapa dari ketiga cowok ini yang sebenarnya polisi? Cowok pertama, lihat aja tuh, di saku celananya ada HT. Pengendara motor ini lagi asik menyusuri jalanan desa saat tiba-tiba mendengar teriakan. Rupanya ada cewek yang minta bantuan di tengah hutan. Pengendara itu langsung mendatangi sumber suara dan ngeliat 3 cewek di sela-sela pepohonan. Mereka minta diselamatin dari vampir. Tapi vampirnya yang mana? Tanya cowok itu. Dia, seru kedua cewek sambil nunjuk ke satu cewek. Gimana pengendara itu bisa nentuin cewek yang asli? Di motornya ada 2 kaca spion. Dia perlu muter setangnya untuk ngecek bayangan mereka. Maria baru aja siuman di tempat asing. Kejadian terakhir yang dia ingat, saat itu dia lagi jalan di taman dan tiba-tiba semuanya jadi gelap. Di ruangan ini ada banyak tumpukan sampah. Lampu merah menyala-nyala di atas kepala dan untungnya pintu ruangan agak ngebuka. Berarti Maria masih bisa meloloskan diri, tapi sebelum keluar dia perlu ngambil barang berguna di ruangan ini. Dan dia cuma bisa milih 2 item. Yang mana ya? Dia harus ngambil alat selam dan masker. Coba deh, lihat keluar jendela. Ada ikan yang berenang-renang. Jadi saat ini Maria ada di bawah air. Di penjara ini ada 4 tahanan yang semuanya kelihatan sangar. Tapi salah satu dari mereka ternyata masih tahanan baru. Apa kamu bisa nebak orangnya? Kamu ngiranya cowok ini ya? Bukan. Di temboknya ada 5 coretan garis. Jadi dia udah lumayan lama ditahan di sini. Si tahanan baru ada di seberang sel yang temboknya masih bersih. Alex pulang ke apartemennya di lantai teratas setelah nge-gym. Saat dia lagi makan siang, tukang pipa air mengetuk pintu kamarnya. Mereka bilang langit-langit apartemen Alex hampir ambrol karena tetangganya lupa matiin keran. Dan sekarang airnya mulai membanjiri seisi gedung. Jadi Alex diminta untuk segera pergi. Tapi anehnya, Alex langsung nutup pintu dan menghubungi polisi. Kenapa gitu? Dia tinggal di lantai paling atas, jadi nggak ada air yang bisa membanjiri kamarnya. Akhirnya, Ani bisa beli motor yang udah lama jadi idamannya. Sebelum jalan-jalan sore, dia udah moles motornya di pagi hari. Lalu dia segera nutup garasi dan berangkat kerja. Saat dia ngebuka garasinya lagi di sore hari, ternyata motornya udah hilang. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Adrian bilang, pas tadi aku belanja motormu masih ada di garasi kok. Alisa bilang, dia pergi sejak pagi dan baru aja pulang. Kirana mengatakan, dia nggak terlalu merhatiin rumah Ani. Saat itu dia lagi pusing mikirin hasil wawancara kerjanya. Siapa yang nyuri motor Ani? Adrian, katanya sih dia ngeliat motor itu terparkir di garasi, padahal kan garasinya ditutup. Bu Putri ngadain pesta dansa untuk ngerayain ulang tahunnya dan hampir setengah penduduk kota diundang ke acara tersebut. Di tengah acara, lampu gedung tiba-tiba mati selama beberapa menit dan saat lampunya nyala lagi, anting berlian mewah milik Bu Putri udah hilang.
Sepupu jauhnya yang bernama Sylvia dituduh sebagai tersangkanya. Tapi dia bilang saat itu dia lagi touch-upan di kamar mandi. Dia juga bilang dia nggak tahu menau kalau lampunya sempat mati. Menurutmu siapa nih yang udah bohong? Bu Putri atau Sylvia? Saat kejadian, lampu di seisi gedung ikut mati. Jadi kalau Sylvia lagi make upan, dia pasti tahu dong kalau ada yang nggak beres. Adele nemu temannya, Umar, pingsan di lantai 2 rumahnya. Makanya dia langsung menghubungi polisi. Petugas yang datang ke TKP minta dia nyeritain kronologinya. Adele bilang, kebetulan dia lagi lewat di dekat rumah Umar dan ngeliat lampu kamarnya masih menyala. Dia langsung mendekati jendela, ngintip ke dalam dan ngeliat tubuh Umar tergeletak di lantai. Lalu, dia segera menghubungi polisi dan berlari ke dalam rumah. Sayangnya, si petugas nggak percaya sama cerita Adele. Kalau kamu gimana? Kok kayak dibuat-buat ya? Umar pingsan di lantai 2 dan Adele nggak akan bisa melihatnya dari jendela lantai 2. Martha pulang kerja dalam kondisi basah kuyup oleh hujan. Dan apesnya lagi, coklat kesayangannya udah dimakan oleh salah satu adiknya. Lalu dia langsung menanyai semua adiknya. Laura bilang dia lagi berolahraga di dalam kamar dan gak tahu menau kalau ada snack. Ashley bilang dia gak bakal makan coklat orang lain. Sedangkan Luna mengatakan dia sibuk nyiram bunga di taman dan baru aja masuk rumah. Siapa yang bohong? Pasti Luna. Saat itu masih hujan, jadi dia nggak perlu nyiram bunga. Citra pengen banget melihara kucing, tapi mamanya nggak ngebolehin. Suatu hari, dia nemu anak kucing di jalan dan membawanya pulang. Dia langsung ngumpetin anabul itu biar nggak ketahuan. Tapi keesokan harinya, Mama Citra masuk ke kamarnya dan langsung tahu kalau di situ ada anabul. Gimana dia bisa tahu ya? Citra cuma pakai celana pendek dan mamanya bisa ngeliat kakinya dipenuhi cakaran. Jihan dikurung di ruangan rahasia bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seisi ruangan dan orang lain tanpa perlu menggerakkan badan dan kepalanya. Agar bisa lolos dari situ, Jihan harus menaruh apel agar semua orang kecuali satu orang bisa melihat apel itu. Akhirnya, Jihan bisa mecahin teka-teki ini. Tapi gimana caranya ya? Dia naruh apel itu di atas kepala salah satu cowok. Pelaut tua ini berhasil ngedapetin peti harta karun dari dasar laut. Tapi saat dia ngambil salah satu koin di dalamnya, seorang bajak laut tiba-tiba muncul di hadapannya. "Jangan pegang-pegang hartaku," seru si bajak laut. "Kamu harus menerima kutukan menghabiskan separuh hidupmu di laut dan separuh lagi di darat." Pelaut itu sudah renta dan nggak tahu pasti sisa umurnya. Terus gimana tuh cara dia ngabisin setengah sisa hidupnya di dalam air? Dia perlu ngabisin 1 hari di laut dan 1 hari lagi di darat. Saat ujian, Pak Guru ngasih tahu semua muridnya kalau mereka cuma perlu ngejawab 1 pertanyaan agar bisa lulus. Lalu, dia ngeluarin bola biliar putih dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. "Tolong buktikan kalau bola ini nggak ada," ucap Pak Guru. Setelah semua jawabannya dikumpulin, ternyata cuma 1 murid yang dinyatakan lulus. Padahal dia cuma nulis 2 kata di lembar jawabannya loh, tapi langsung dinyatakan lulus. Memangnya apa sih yang dia tulis? Bola apa? Saat menyusuri hutan di malam hari, kamu ngeliat pintu yang berdiri sendiri. Saking penasarannya, kamu langsung membuka pintu itu, melangkah maju dan masuk ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngeliat rumah pink berlantai 1. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung masuk ke rumah itu. Semua perabotannya berwarna pink. Di dekatmu juga ada anabul pink yang berlarian.
Kemudian, kamu menyusuri koridor menuju lantai 2. Apa warna tangganya? Gak ada tangga lah, kan rumahnya cuma berlantai 1.